Anak-anak dari si mandul lebih banyak dari anak-anak wanita yang beranak. Oleh Victor T. Hotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 3 Mei 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Sebelum kita memulai penyelidikan kita, ayat demi ayat dari Yesaya pasal 54, maka kita akan membaca ayat yang pertama. Yesaya 54 ayat 1. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai, dan berserulah dengan nyaring, hai engkau yang tiada pernah menderita sakit bersalin, sebab dia yang sunyi itu lebih banyak anaknya daripada dia yang bersuami, demikianlah firman Tuhan. Di sini dua orang wanita dikemukakan, yang satu adalah mandul dan yang satunya tidak. Wanita yang mandul itu dianjurkan supaya bersorak-sorai dan menyanyi, sebab dia dijanjikan akan memperoleh lebih banyak anak daripada wanita yang mempunyai anak. Untuk mengetahui siapa wanita-wanita ini, maka marilah kita lihat kepada kitab Galatia pasal ke-4. Karena adalah tersurat, bahwa Abraham beranak dua orang, yang seorang dengan hamba perempuan, dan yang seorang dengan perempuan merdeka. Tetapi anak yang berasal dari hamba perempuan itu telah dilahirkan menurut kehendak daging, sedangkan anak yang berasal dari perempuan merdeka itu telah lahir oleh sebab perjanjian. Segala perkara ini merupakan suatu ibarat, karena kedua perempuan ini adalah dua perjanjian, yang satunya dari Gunung Sinai yang memperanakan anak-anak bagi perhambaan, yaitu Hagar. Galatia 4 ayat 22-24. Rasul Paulus mengingatkan kita, bahwa Abraham mempunyai dua orang istri dan dua orang anak. Kita semua mengetahui cerita itu, bahwa sewaktu Allah memanggil Abraham untuk keluar meninggalkan negerinya, dan untuk pergi ke suatu tanah yang belum diketahui, Allah berjanji akan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Kira-kira 25 tahun telah berlalu, dan kedatangan anak laki-laki itu masih belum juga tampak. Sarah pada waktu itu telah berumur kira-kira 90 tahun. Kejadian 17 ayat 17. Selama bertahun-tahun Abraham dan Sarah mengharapkan seorang putera, Hagar telah menjadi istri Abraham, dan melalui dialah Ismail telah dilahirkan. Oleh sebab itu, Sarah adalah wanita yang sunyi, yang dikesampingkan, dan Hagar adalah wanita yang bersuami. Oleh karena itu, Yesaya 54 ayat 1 secara kiasan berbicara tentang kedua wanita ini dan anak-anak mereka. Mengenai apakah kiasan itu, Rasul itu menjelaskan sebagai berikut. Karena Hagar ini ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang ada sekarang, karena ia menjadi hamba beserta dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem yang di atas itu merdeka, yaitu ibu dari kita semua. Galatia 4 ayat 25 dan 26. Hagar melambangkan Yerusalem, kota dari orang-orang Yahudi, yaitu kelahiran menurut kehendak daging, sedangkan Sarah melambangkan Yerusalem yang akan datang, yaitu kota dari orang-orang yang dilahirkan kembali, anak-anak perjanjian. Karena ada tersurat, bersukacitalah, hai engkau yang mandul dan yang tiada beranak, hendaklah bertempik sorak hai engkau yang tiada menanggung sakit bersalin, karena perempuan yang ditinggalkan itu lebih banyak anaknya daripada perempuan yang bersuami. Adapun kita ini, hai saudara-saudaraku, seperti juga Ishak, adalah anak-anak perjanjian. Tetapi sama seperti pada masa itu, orang yang diperanakan oleh kehendak daging itu sudah menganiayakan dia yang telah dilahirkan oleh roh, demikian juga sekarang ini. Akan tetapi bagaimanakah bunyi Alkitab itu? Buangkanlah hamba perempuan itu berikut anaknya, karena anak hamba perempuan itu tiada akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak dari perempuan yang merdeka itu. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, kita ini bukanlah anak-anak dari hamba perempuan itu, melainkan anak-anak dari perempuan yang merdeka. Galatia 4 ayat 27-31. Ilham menjelaskan, bahwa secara simbolis Hagar dan anaknya Ismail adalah melambangkan sidang dalam periode sejarah wasiat lama, dan bahwa Sarah dan anaknya Ishak melambangkan sidang dalam periode sejarah wasiat baru. Keanggotaan dari sidang wasiat lama sebenarnya berasal dari daging,
karena ia itu dibentuk dari orang-orang yang lahir dari keturunan Yakub, tetapi keanggotaan dari sidang wasiat baru, khususnya orang-orang yang dikemukakan di sini, adalah orang-orang yang oleh roh kebenaran telah bertobat kepada Kristus. Dan karena adalah tidak mungkin bagi Ishak untuk dilahirkan oleh kehendak daging, maka demikian pula tidak mungkin bagi anak-anak dari roh kebenaran ini, untuk dapat dilahirkan oleh kehendak manusia. Sebab itu, alasan Allah bagi tertundanya kegenapan janjinya kepada Sarah adalah sangat jelas. Ia sedang menuliskan sejarah maupun nubuatan, melalui kehidupan keluarga Abraham. Ia telah menyebabkan kelahiran Ismail, dengan menunda kelahiran Ishak. Sebab itu Ismail adalah contoh bagi orang-orang Ibrani, yaitu anak-anak menurut kehendak daging, yang mendahului Ishak, contoh bagi orang-orang Kristen, yaitu anak-anak dari perjanjian. Akan tetapi, kepentingan kita yang terutama ialah untuk mengetahui waktu di mana Yesaya pasal 54 akan menemukan seluruh kegenapannya, dan kepada generasi yang mana lambang nubuatannya terutama berlaku, untuk mengetahui apakah ia itu secara khusus ditulis bagi kepentingan sidang Kristen yang mula-mula, atau bagi sidang dalam abad pertengahan, atau bagi sidang di masa kita sekarang. Oleh karena tak satu pun dari penulis-penulis Alkitab Wasiat Baru memberi komentar terhadap Yesaya pasal 54 ini, terkecuali hanya terhadap ayat pertamanya, maka jelaslah pasal ini tidak ditulis secara khusus bagi umat di masa itu. Apalagi, ayat 14 selanjutnya membuktikan terhadap waktu mana nubuatan ini berlaku. Dalam kebenaran engkau akan diteguhkan, engkau akan jauh dari aniaya, karena tiada engkau akan takut, dan engkau akan jauh daripada kegentaran, karena tiada ia itu akan menghampiri engkau. Yesaya 54 ayat 14. Janji kepada bagian selanjutnya dari sidang Kristen ini ialah, bahwa ia akan jauh dari aniaya, tidak akan diperintah oleh bangsa yang lain, bahwa kegentaran tidak akan datang menghampirinya, dan bahwa ia tidak akan perlu takut. Melihat kepada kenyataan bahwa sidang sampai pada waktu ini belum pernah bebas dari semuanya itu, maka secara logika bahwa semua janji itu masih belum dinyatakan kepadanya. Oleh karena itu kepada generasi yang dimaksudkan di dalam pasal ini, sidang yang akan memperoleh semua janji itu bukanlah di masa lalu, melainkan di masa yang akan datang. Dan kenyataan bahwa ilham kini untuk pertama kalinya mengungkapkan janji-janji yang sudah lama dirahasiakan itu, dan kini membawanya kepada perhatian kita, menjadikannya makanan pada waktunya, maka kebenaran itu jelaslah, bahwa sidang sesudah pengumuman ini telah menyelesaikan tugasnya, akan segera masuk ke dalam masa periode yang gilang gemilang ini. Selanjutnya ayat 15 mengatakan, "Lihatlah, mereka pasti akan berhimpun, tetapi bukan olehku, barang siapa yang akan berhimpun hendak melawan dikau, yaitu akan jatuh karena engkau." Yesaya 54 ayat 15. Di sini ia diperingatkan, bahwa musuh-musuhnya akan berkumpul bersama-sama melawannya, tetapi bukan oleh Tuhan. Oleh karena itu mereka itu tidak akan beruntung, melainkan mereka akan jatuh karena dia. Musuh-musuhnya tidak akan pernah lagi dapat membawa satupun anggotanya ke dalam tawanan, ataupun ke dalam penjara, atau ke dalam api yang bernyala-nyala, atau ke dalam kandang-kandang binatang-binatang buas. Ia tidak akan pernah lagi menyaksikan orang-orang Assyria ataupun orang-orang Kasdim beruntung melawan dia. Ia juga tidak akan lagi menderita aniaya oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Romawi. Semua ini kini sudah berlalu, dan terulangnya kembali tidak akan membawa akibat apapun terhadapnya. Lihatlah, aku telah menciptakan tukang besi yang menghembuskan bara dalam api, dan yang membuat senjata sebagai hasil kerjanya, dan aku telah menciptakan si pembinasa untuk membinasakan. Tetapi segala senjata yang diperbuat untuk melawan dikau, yaitu tiada akan beruntung, dan setiap lidah orang yang akan bangkit melawan engkau dalam penghukuman, yaitu akan dihukumkan olehmu. Inilah bagian pusaka dari segala hamba Tuhan, dan kebenaran mereka itu adalah daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 16 dan 17. Sejauh ini senjata-senjata yang diciptakan untuk melawan sidang selalu berhasil, tetapi sidang yang dinubuatkan di sini akan dilindungi.
Dan karena sepenuhnya berada di dalam tangan Allah, maka setiap orang yang bangkit melawannya dalam penghukuman, yaitu akan dihukumnya oleh kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, keberadaan kita dan keberhasilan kita dalam pekerjaan Allah bukan lagi sesuatu yang rahasia. Nubuatan menunjukkan dengan jelas bahwa banyak orang sedang bangkit melawan kita, namun tak ada satupun yang berhasil dan tidak ada yang akan berhasil. Allah yang menciptakan tukang besi serta pembinasa untuk membinasakan itu, Ia juga mampu untuk menciptakan damai dan kesentosaan. Roh nubuat menegaskannya kembali sebagai berikut. Sementara orang-orang suci meninggalkan kota-kota dan desa-desa, mereka itu dikejar oleh orang-orang jahat yang berusaha untuk membunuh mereka. Namun semua pedang yang diangkat untuk membunuh umat Allah, patah dan berjatuhan tak berdaya bagaikan jerami. Malaikat-malaikat Allah melindungi semua orang suci. Sementara mereka itu berseru-seru siang dan malam memohonkan kelepasan, seruan mereka itu sampai ke hadirat Tuhan. Early Writings, halaman 284 dan 285. Akan tetapi jika umatnya tetap terpisah dan berbeda dari dunia, sebagai suatu bangsa yang melakukan kebenaran, maka Allah akan menjadi pelindung mereka, dan tak satu pun senjata yang dibuat untuk melawan mereka itu akan berhasil. Testimonies, volume 5, halaman 601. Pelajaran ini cukup jelas. Sidang sedang muncul keluar dari periode yang satu dan masuk ke dalam periode lainnya. Ia sedang berada di awal suatu hari yang baru. Kemuliaannya kini akan dinyatakan, tugas besarnya akan berakhir, dan semua anak-anaknya, rombongan besar itu, akan diselamatkan. Gantinya semua musuhnya menang atasnya, ia justru akan menang atas mereka itu. Oleh karena sidang secara keseluruhan, di sini ditunjukkan dengan lambang seorang ibu dan anak-anaknya, maka kita hendaknya mengetahui bagian sidang yang mana yang dilambangkan dengan ibu, dan bagian sidang yang mana dilambangkan dengan anak-anak. Menurut ayat 17, pasal itu menyimpulkan bahwa hamba-hamba Tuhan, yaitu mereka yang membawa masuk orang-orang bertobat, mereka inilah yang merupakan ibu itu, dan orang-orang yang bertobat, yaitu para anggota, mereka inilah yang merupakan anak-anak itu. Apa yang dimaksud dengan perempuan itu menderita sakit bersalin? Untuk jawabannya marilah kita melihat kepada Galatia 4 ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Hai anak-anakku, karena kamu, aku kembali menderita sakit bersalin, sampai Kristus terbentuk di dalam dirimu. Orang-orang kepada siapa Rasul Paulus usahakan untuk membawa Kristus kepada pengetahuan mereka, ia mengatakan bahwa ia menderita sakit bersalin bagi mereka, sampai Kristus terbentuk di dalam diri mereka, sampai mereka sepenuhnya bertobat kepadanya, yaitu dilahirkan kembali. Kini sesudah kita memahami arti kiasan dari kedua perempuan ini, dan dari hal anak-anak mereka, dan juga untuk masa yang mana Yesaya pasal 54 itu ditulis, maka kita akan mempelajari pasal itu secara singkat, ayat demi ayat dengan semua rinciannya, sejauh yang Allah izinkan. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Luaskanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan mempusakai bangsa-bangsa kafir itu, dan mereka akan mendiami kota-kota yang sunyi. Semua istilah ini, luaskanlah, bentangkanlah, jangan menghemat, panjangkanlah, dan pancangkanlah, berarti melakukan apa saja yang mungkin untuk memenuhi situasi tersebut, untuk mempersiapkan akomodasi yang cukup bagi suatu jumlah besar orang-orang bertobat. Untuk melakukan apa saja yang mungkin pada waktu ini, sehingga apabila engkau mengembang ke kanan dan ke kiri, apabila rombongan besar orang-orang yang bertobat itu mulai mengalir datang, kamu tidak akan bingung, dan tidak akan gagal menampung mereka. Janganlah mengecewakan orang banyak itu. Dan terlebih lagi, Tuhan menjamin, benihmu akan mempusakai segala bangsa kafir, dan mereka akan mendiami kota-kota yang sunyi. Oleh sebab itu, nubuatan ini membawa kita kepada masa-masa pengembalian segala perkara, Matius 17 ayat 11. Yesaya 54 ayat 4. Janganlah takut,
sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, karena tiada kamu akan dibuat malu, karena kamu akan melupakan semua malu masa mudamu, dan tidak akan ingat lagi kecelaan masa kejandaanmu. Sesungguhnya, kembali lagi kepadanya dijaminkan, bahwa ia tidak perlu lagi takut, ia tidak perlu lagi dicampakkan ke dalam kekacauan dan kebingungan, bahwa ia akan melupakan semua kecelaannya, dan masa kejandaannya, semasa Allah meninggalkan dia. Yesaya 54 ayat 5. Karena Halikmu itulah suamimu, Tuhan serwa sekalian alam itulah namanya, dan yang Maha Suci orang Israel itulah penebusmu, maka disebut akan dia kelak Allah semesta alam. Semua musuh kita dapat mengatakan apa saja yang mereka inginkan, tetapi Allah sendiri bersaksi, bahwa dialah Allah kita, Allah yang menciptakan kita, Juru Selamat, Allah dari seluruh bumi. Yesaya 54 ayat 6 dan 7. Sebab telah dipanggil Tuhan akan dikau, seperti akan seorang perempuan yang ditinggalkan, dan yang berduka cita hatinya, dan seperti seorang istri pada masa muda apabila engkau telah ditolak, demikianlah firman Allahmu. Sesaat saja sudah aku meninggalkan dikau, tetapi dengan kemurahan hati yang besar, aku akan mengumpulkan dikau. Pernyataan, untuk sesaat saja sudah aku meninggalkan dikau, yang adalah bertentangan dengan pernyataan, tetapi dengan kemurahan hati yang besar aku akan mengumpulkan dikau, menunjukkan bahwa penolakan Allah akan dia, perempuan itu, ialah tercerai-berainya dia di antara segala bangsa kafir, dan bahwa pengumpulannya kembali, ialah kembalinya dia ke tanah airnya, yaitu didiaminya kota-kota yang sunyi itu. Yesaya 54 ayat 8 dan 9. Oleh sedikit murka sudah kusamarkan wajahku daripadamu sesaat saja, tetapi dengan kemurahan yang kekal aku akan mengasihankan kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu penebusmu. Keadaan ini bagiku adalah seperti air bah pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tiada akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Apa yang sudah dijalaninya, yaitu tidak akan dijalaninya lagi, dengan janji yang pasti seperti halnya janji kepada Nuh, bahwa pelangiku telah kutaruh dalam awan-awan, maka ia itulah akan suatu tanda perjanjian di antara aku dengan bumi. Kejadian 9 ayat 13. Yesaya 54 ayat 10 dan 11. Sebab gunung-gunung akan beranjak dan bukit-bukit bergeser, namun kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergeser, demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai kamu yang tertindas, yang dilanda angin badai, dan yang tidak dihiburkan, bahwasanya aku akan meletakkan batu-batumu sesuai warna-warna yang serasi, dan aku akan mengalaskan dikau di atas permata nilam. Apalagi yang dapat dilambangkan dengan batu-batu itu, kalau bukan dimaksudkan kepada anggota-anggotanya, anak-anaknya? Dan apakah yang dapat dilukiskan oleh alas-alasnya itu, kalau bukan dimaksudkan kepada para rasulnya, para pendiri, yaitu orang-orang yang Tuhan gunakan bagi tugas pembangunan dan reformasi yang sedemikian? Demikianlah hak istimewa dari 12 rasul itu pada permulaan sidang Kristen yang lalu. Dengan menyadari akan kenyataan yang mulia ini, maka Ilham menulis sebagai berikut. Dan tembok kota itu memiliki 12 alas, dan di atasnya terdapat nama-nama dari 12 rasul dari anak domba itu. Wahyu 21 ayat 14. Sebutan yang berbunyi, aku akan mengalaskan dikau di atas permata nilam, menunjukkan bahwa ia sekarang sedang dibangun, bahwa Tuhan kini sedang membangun dari bawah ke atas. Yesaya 54 ayat 12. Dan aku akan membuat semua jendelamu daripada batu delima, dan pintu-pintu gerbangmu daripada permata intan, dan semua perbatasanmu daripada batu-batu yang indah-indah. Jika kegunaan daripada jendela-jendela ialah untuk memberikan terang dan udara, maka apakah kiranya yang ditunjukkan oleh lambang ini, kalau bukan dimaksudkan kepada para pelihatnya, yaitu orang-orang yang membawa terang dan kebenaran kepada sidang Allah? Dan jika pintu-pintu gerbang pada umumnya digunakan untuk mencegah unsur-unsur yang tidak diinginkan, maka di dalam kerajaan kerohanian, pintu-pintu gerbang itu pasti melambangkan para pengawalnya,
yaitu dinas kependetaan. Sungguh suatu ilustrasi yang luar biasa. Betapa sucinya kelompok umat yang telah dikemukakan dengan jelas. Batu-batu yang indah-indah warnanya, dan alas-alas yang daripada permata nilam, jendela-jendela yang daripada batu delima, pintu-pintu gerbang yang daripada permata intan, dan semua perbatasannya yang daripada batu-batuan yang indah-indah. Setiap jiwa adalah permata. Aku akan menjadikan manusia lebih berharga daripada emas yang terbaik, bahkan manusia akan lebih jarang daripada emas Ofir. Karena sebab Sion, demikianlah firman Tuhan, tiada aku hendak menahan perdamaian, dan karena sebab Yerusalem tiada aku hendak berhenti beristirahat, sampai kebenarannya terbit seperti cahaya terang, dan keselamatannya seperti lampu yang bernyala. Maka segala orang kafir akan menyaksikan kebenaranmu, dan segala raja akan kemuliaanmu, maka kamu akan dipanggil dengan suatu nama yang baru, yang akan ditentukan oleh mulut Tuhan. Engkau akan juga menjadi sebuah mahkota kemuliaan di dalam tangan Tuhan, dan sebuah tengkuluk kerajaan di dalam tangan Allahmu. Engkau tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan lagi disebut yang sunyi, melainkan engkau akan dipanggil Hepzibah. Dan tanahmu berulah, karena Tuhan telah berkenan akan kamu, dan tanahmu akan bersuami. Yesaya 62 ayat 1-4. Kini jelas terlihat, bahwa paham Laodikia akan berlalu untuk selama-lamanya, bahwa Allah akan memiliki sebuah sidang yang tidak bercacat, berkerut, ataupun sesuatu yang sedemikian ini. Janganlah kamu ketinggalan. Kamu harus bergabung dengan para pendukung kebenaran ini, jika kamu ingin menjadi bagian daripada pergerakan yang mulia ini. Yesaya 54 ayat 13-17. Maka segala anakmu akan diajar oleh Tuhan dan besarlah kelak kedamaian segala anakmu. Dalam kebenaran engkau akan diteguhkan, engkau akan jauh dari aniaya, karena tiada engkau akan takut, dan engkau akan jauh daripada kegentaran, karena tiada ia itu akan menghampiri engkau. Lihatlah, mereka pasti akan berhimpun, tetapi bukan olehku, barang siapa yang akan berhimpun hendak melawan dikau, yaitu akan jatuh karena engkau. Lihatlah, aku telah menciptakan tukang besi yang menghembuskan bara dalam api, dan yang membuat senjata sebagai hasil kerjanya, dan aku telah menciptakan si pembinasa untuk membinasakan. Tetapi segala senjata yang diperbuat untuk melawan dikau, yaitu tiada akan beruntung, dan setiap lidah orang yang akan bangkit melawan engkau dalam penghukuman, yaitu akan dihukumkan olehmu. Inilah bagian pusaka dari segala hamba Tuhan, dan kebenaran mereka itu adalah daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Rupanya kita adalah terlalu lamban untuk yakin, bahwa Allah Yakub yang berkuasa itu mampu melindungi dan menjaga kita daripada semua yang jahat. Jika tidak, ia tidak akan berusaha berkali-kali untuk meyakinkan kita akan kemampuannya, dengan menjelaskan lebih lanjut, bahwa seperti halnya ia telah menciptakan tukang besi dan pembinasa dan telah membuat mereka itu bekerja, demikian itu pula ia adalah mampu untuk membuat peralatan-peralatan serta semua usaha mereka itu menjadi tidak berguna. Saudara saksikan, bujukan Allah itu adalah sedemikian rupa sehingga seorang anak kecil pun dapat mengerti. Semua janji ini adalah milik pusaka dari hamba-hamba Tuhan. Bagaimana bisa kita membiarkan itu berlalu begitu saja? Tidakkah semua itu cukup murah? Karena iman adalah satu-satunya harga dari semua itu, maka sebab itu, marilah kita percaya dan semua itu akan menjadi milik kita untuk selamanya. Kita kini telah memahami, bahwa kedua istri Abraham dan kedua anaknya itu secara simbolis adalah sebuah ramalan tentang sidang wasiat lama dan sidang wasiat baru. Bahwa kedatangan Ismail melambangkan Israel badani, dan bahwa kedatangan Ishak melambangkan Israel rohani, orang-orang Kristen. Bahwa Ismail menganiaya Ishak adalah sebuah ramalan dari hal orang-orang Yahudi menganiaya orang-orang Kristen. Bahwa tindakan Abraham yang mencabut hak pusaka, dan menyuruh pergi Hagar dan anaknya meninggalkan rumah, melambangkan tindakan Allah menyingkirkan dan mencabut hak pusaka Israel badani, sehingga hanya orang-orang yang telah dilahirkan kembali, yang dilahirkan oleh Roh, yang akan mewarisi kerajaan itu.
Bahwa Ishak yang datang ke dunia ini hanya oleh kuasa Allah, melambangkan sidang Kristen, tetapi khususnya sidang kerajaan yang segera akan datang itu, di mana tidak akan ada orang-orang keturunan Ismail di dalamnya, tidak seorang pun dapat dibawa masuk ke dalamnya oleh kehendak daging. Tidak ada lalang, tidak ada ikan-ikan jelek, tidak ada kambing-kambing, hanya orang-orang suci. Hanya yang sedemikian itu yang akan diselamatkan, dan tak seorang pun dapat menjadi yang sedemikian itu yang akan diselamatkan, jika tidak ia percaya akan apa yang dikatakan firman, jika tidak ia mengambil pendirian pada pihak kebenaran. Hanya mereka yang berlapar akan kebenaran dan keadilan yang akan dikenyangkan dan menjadi permata-permatanya yang berharga, yang pantas untuk menjadi bagian dari bangunan permata Tuhan ini. Maka mereka akan menjadi milikku, demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, pada hari itu apabila aku mengumpulkan semua permataku, dan aku akan menyimpan mereka itu, bagaikan seorang bapa mengasihi akan anaknya sendiri yang melayani dia. Pada masa itu kamu akan kembali, dan kamu akan melihat bedanya antara orang benar dan orang jahat, antara orang yang berbakti kepada Allah dan orang yang tidak berbakti kepadanya. Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Adalah sangat berbahaya untuk meragukan firman Allah, atau untuk bersikap masa bodoh, bersikap ragu-ragu, dan lamban.